Baik Bapak Ibu, berlanjut ke kelompok 11 yang kelompok terakhir, kami persilahkan Bapak Ibu dari kelompok 11 untuk menyampaikan paparannya. Silahkan perwakilannya Kak, untuk menyampaikan. Halo Pak Kiki. Silakan Ibu, Oh Ibu iya, Kristina ya. iya. Baik, silakan Ibu. Ya izin share sekarang ya Pak. Boleh, silakan Ibu, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Belum Ibu? Belum? Masih. Ada. Silakan Bu. Ada, silakan. Oh ya. Terima kasih Pak. Saya mewakili dari kelompok 11 dengan anggota Bapak Iwan Kurniawan, Bapak Yenal Abidin, Ibu Yunitri Supanti, Tutik Rizky Purwanti, dan saya sendiri. Kami kebetulan mendapatkan tugas untuk bagian yang kelompok 3. Aduh. Ini tentang algoritma pemrograman dan DSI. Jadi untuk yang algoritma pemrograman hampir sama dengan yang kelompok tadi, yang sebelumnya kelompok 7 dan kelompok berapa ya tadi. Ini untuk algoritma pemrograman ini materinya tentang objek dan instruksi dalam lingkungan pemrograman blok visual. Lalu pemrograman visual sederhana dan karya digital kreatif, ada game, animasi, atau presentasi. Lalu untuk submaterinya, yang pertama memahami objek instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok visual. Terus yang kedua, mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Lalu yang ketiga, menerapkan aturan translasi konsep dari suatu bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Nah, untuk kompetensinya ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan objek pada aplikasi pemrograman blok visual, level kognitifnya masih memahami. Yang kedua, peserta didik membuat program visual sederhana. Ini level kognitifnya masih mengembangkan. Terus yang ketiga, membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan variabel dan fungsi. Lalu yang ketiga, peserta didik mengaplikasikan aturan translasi konsep dari aplikasi bahasa pemrograman. Nah, untuk elemen CP-nya, yang keempat, peserta didik membuat program tes UAS sederhana dengan menggunakan translasi dari aplikasi pemrograman blok visual. Yang ini level kognitifnya menerapkan. Untuk yang kedua, ini dampak sosial informatika. Untuk materi, ini ada ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, keterbukaan informasi, informasi yang bersifat publik atau privat, dan etika dalam menjaga keamanan dirinya dalam masyarakat digital. Untuk submaterinya, yang pertama, ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, keterbukaan informasi, dan informasi yang bersifat publik atau private. Lalu untuk kompetensinya, yang pertama, peserta didik menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik mengkaji kritis informasi dari media sosial. Yang kedua, peserta didik menjelaskan keterbukaan informasi pada media sosial dan dunia maya. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan informasi yang bersifat publik atau private. Lalu peserta didik menjelaskan cyberbullying dalam masyarakat digital. Nah, ini untuk perumusan pembelajaran dan substansi materinya dari algoritma pemrograman. Ini submaterinya ada objek instruksi, lalu tujuan pembelajaran memahami objek instruksi, dan ini teknologi terkait Scratch sama Bloxy Game. Untuk yang kedua, program visual sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Tujuan pembelajaran mengembangkan program visual sederhana. Yang ketiga, karya digital kreatif. Untuk tujuan pembelajarannya menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya.
Lalu yang terakhir, ini aturan translasi konsep dari bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Tujuan pembelajaran menerapkan program tekstual sederhana. Nah, ini untuk dampak sosial informatika, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi media sosial. Untuk yang penguatan P5-nya, ini kami ambil 2 dari diskusi kami. Yang pertama itu tema gaya hidup berkelanjutan. Nama proyeknya pengolahan rupa-rupa sampah. Lalu untuk topiknya kreativitas pemanfaatan limbah menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual. Untuk fokusnya di sini mandiri, gotong royong, kreatif, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah temanya bangunlah jiwa dan raganya. Untuk nama proyeknya Senam Profil Pelajar Pancasila. Topiknya kreasi gerakan senam profil pelajar Pancasila. Untuk nilai B5-nya mandiri, gotong royong, dan beriman bertakwa serta berakhlak mulia. Itu saja Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin rekan yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Ibu Christina, terima kasih atas paparannya. Terima kasih kepada kelompok 11 untuk diskusi yang sudah dilaksanakan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain akan ada yang menambahkan. Saya silahkan terkait algoritma dan dampak sosial ya, Bu Christina ya. Iya Pak. Betul, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan menambahkan terkait CP ke-5 dan ke-6. Bapak Ibu, bagi yang sudah dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting. Kalau ada kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Materi yang kita diskusikan hari ini kembali bahwa materi itu datangnya dari Bapak Ibu. Saya hanya memfasilitasi. Baik Bapak Ibu, bagi yang sudah boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting. Terima kasih Bapak Ibu.